Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yuan sedang mencari obat pil biru. Yuan mengambil kesempatan ini untuk mencari barang yang tadi. Di mana dia menaruhnya? Oh, ini dia, ketemu. Ini baunya nggak manis, baunya aneh. Bau ini membuatku ingin memakannya. Nggak, tunggu. Benda di dalamnya, pil biru. Nah, ini dia. Dalam hati Yuan, buset, ngagetin aja. Apa Kali emang sebertenaga ini? Aku akan mengambil satu dan menyembunyikannya. Kali, apa kalian baik-baik aja? Lalu Ping Chuan keluar. Saat Yuan melihat ke dalam, Kak, garis itu mati. Iya, Yuan berkata. Ya ampun. Ya udah, nggak apa-apa Kak Li. Kau pergilah dulu. Aku akan menghubungi orang perusahaan untuk datang dan menangani ini. Bye-bye Kak Li. Menakutkan sekali. Kalau aku ketahuan, mungkin aku bakalan mati. Lalu Ping Chuan masuk ke mobilnya. Lalu dia melemparkan kotak itu. Sial, udah berapa kali sekarang? Setelah meminum obat ini, aku bahkan nggak bisa mengendalikan kekuatanku. Enggak, aku harus tenang. Saat dia melihat obatnya, kenapa hilang satu? Ya biarlah, udah dekat juga dengan hari perjanjiannya. Mau satu atau lebih, itu nggak akan ngaruh. Lalu Ping Chuan pun pergi. Kita berpindah ke Yang Xi dan Fan Peng. Fan Peng berkata, kau bodoh ya? Pria normal manapun gak akan meninggalkan tempat itu dan pindah. Itu cuma kelihatannya aja. Apa kau tahu seberapa nggak nyamannya tinggal bersama banyak gadis? Nggak nyaman katanya. Bohong aja lu, Fan Peng. Terkadang kau ini mesum ya. Lalu mereka pun sampai di tempat tinggal barunya Yang Xi. Fan Peng berkata, astaga, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini untuk menyewa mansion yang sebesar ini? Yang Xi menjawab, anak asuhku lah yang membayarnya untuk pembaktian. Fan Peng membalas, omong kosong. Dari mana emangnya kau bisa mendapatkan anak asuh seperti itu? Kau pasti habis menang lotre kan? Atau undian? Fix. Habis ini, kau harus mentraktirku makan. Fan Peng, kau gak akan percaya meski aku cerita yang sebenarnya. Lega. Akhirnya aku sendirian, tapi agak kesepian sih. Ngomong-ngomong, setelah berhadapan dengan Demon Dragon, aku belum pernah menggunakan kemampuan tipe Summoner Snow Queen. Meski aku menggunakannya untuk membongkar dan mengambil bagiannya untuk meningkatkan kontrol, tapi kira-kira kekuatannya masih di sekitar ranking C. Coba kita lihat aja seberapa cantiknya Snow Queen ranking C. Keluarlah Snow Queen. Saat keluar, lah kok loli? Master, ruangannya mulai membeku. Dingin sekali. Master, kau nggak apa-apa? Tunggu, tetap di sana, jangan mendekat. Master, jangan khawatir. Xiao Shui gak akan melukaimu. Hanya saja, suhu di sekitar akan menurun. Xiao Shui, kau bilang ini sedikit menurun. Kemampuan fire element. Api, Master, apa boleh Xiao Shui mendekat? Kau gak takut dengan api? Yaps, Xiao Shui suka yang hangat-hangat. Hangat sekali, Master hebat. Dalam hati Yang Xi, untungnya menciptakan udara dingin itu efek pasif. Kalau enggak, bahkan fire element ranking C gak akan bisa mengatasi udara dingin ini. Tubuh Master juga hangat sekali. Dingin, dasar. Master. Ya udah, karena kau imut, aku akan membiarkanmu kali ini. Tapi cuma kali ini ya. Besok-besok nggak lagi. Kita berpindah ke acara fan meeting Sour Spicy Hero. Sabar, ini pas awal kan Spicy Noodles. Sekarang berubah nih jadi Sour Spicy. Untuk sekarang, namanya kita ubah jadi Sour Spicy. Oke, lanjut. Sekarang kita berpindah ke acara fan meeting Sour Spicy Hero. Sour Spicy Hero, kami mencintaimu. Ternyata Yang Xi juga ada di situ. Sour Spicy, aku mencintaimu. Dalam hati Yang Xi, aku berubah jadi fans gila dia dan mendekat untuk berinteraksi dengan Sour Spicy Hero. Kau menginjak kakiku. Jangan tarik-tarik rambutku. Lalu pembawa acara naik panggung. Persiapan Sour Spicy Hero udah selesai. Apa kalian siap? Siap. Bisakah kalian berteriak lebih kencang? Sour Spicy Hero, aku mencintaimu. Lalu Sour Spicy Hero muncul. Kalian semua aman karena
Semua marah bahaya di depan pukulan logamku. Hei, berhenti dorong-dorong. Aduh, aku jatuh. Lalu Yangshi ditangkap oleh seorang Spicy Hero. Berhati-hatilah. Aku menangkapmu. Maaf, aku ceroboh. Terima kasih seorang Spicy Hero. Aku Yangshi. Halo, seorang Spicy. Aku juga fansmu. Aku iri sama pria itu. Lalu Yangshi berjabat tangan dengan seorang Spicy Hero. Dan di situ Yangshi meletakkan sesuatu. Hai, seorang Spicy Hero, aku fansmu. Lalu acaranya pun selesai. Seorang Spicy Hero melepaskan kostumnya dan sepertinya wanita itu adalah sekretarisnya. Dia berkata, Femiti Sabah ini akhirnya selesai juga bos. Kerja bagus. Seorang Spicy Hero berkata, gimana nggak melelahkan? Aku berjabat tangan dengan banyak orang. Aku merasa kotor dan capek. Cepatlah dan lap pakai disinfektan. Kau pergilah makan dulu. Aku mau tidur sebentar di mobil. Malam ini ada program yang harus kuikuti. Apa kau nggak apa-apa bos? Apa tubuhmu bisa mengatasinya? Seorang Spicy Hero menutup pintu dan berkata, meski aku nggak bisa mengatasinya, aku harus ingat untuk mengosongkan hari liburku. Aku harus menemani keluargaku untuk merayakan ulang tahun anakku. Baiklah bos, aku akan makan duluan. Hutangku bagai lubang hitam yang tak berujung. Aku harus menghasilkan banyak uang untuk menutupi seluruh lubang itu. Kenapa aku nggak berjudi lagi aja? Enggak. Aku nggak bisa berjudi lagi. Dan ternyata Yangshi ada di dalam mobil itu. Dia berkata, bukankah capek hidup seperti ini? Bukankah kau Youchi yang melawan Demon Dragon dan yang lain? Bagaimana bisa kau sampai di sini? Dalam hati Yangshi, di dalam tubuhmu ada or kemampuan milikku. Aku bisa merasakan dan tahu di mana kau berada. Yangshi berkata, jangan takut. Aku kesini cuma untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Dalam hati seorang Spicy Hero, kalau dia bisa melawan Demon Dragon dan Wanderer Swordsman sendirian, aku bukanlah tandingannya. Yang bisa aku lakukan hanyalah menuruti kemauannya. Seorang Spicy Hero berkata, meski aku dan Demon Dragon berada dalam satu perusahaan, tapi kami berada di sisi yang berbeda. Jangan mendekatiku. Yangshi merespon, jangan berpikir yang enggak. Terkadang kau harus tahu. Tataplah dulu mataku. Lalu Yangshi menggunakan kontrol. Apa ini dunia mental spirit soal Spicy Hero? Ini semua masa lalunya. Memori tentang pil biru. Di mana ya? Itu dia pil birunya. Siapa orang itu? Orang itu berkata, setelah menelan pil ini, kau akan mendapatkan tambahan kekuatan yang besar untuk kemampuanmu. Kembalikan karirmu, bayar hutang-hutangmu, dan memiliki keluarga yang bahagia. Pil menambah kekuatan. Apa itu benar? Cepat, berikan itu padaku. Tunggu dulu. Kau harus menukarnya dengan informasi ini. Informasi apa? Seperti para rahasia hero. Lalu seorang Spicy Hero mulai bercerita apa yang diam-diam dilakukan oleh Hero Stack Dog dan Hero Furious X diam-diam membesarkan anak. Orang misterius itu menginginkan riwayat gelap Hero sebagai informasinya. Menggunakan ini untuk menukarnya dengan pil biru. Apa ada perjanjian lain? Apa? Mereka bertemu bukan hanya 1 kali, 2, 3, 4 kali. Orang misterius itu berkata, baru-baru ini aku mendengar pengguna kemampuan baru bernama Youchi. Iya benar, bukan hanya menggertak anak CEO kami, tapi dia juga mengalahkan Demon Dragon dan Wanderer Swordsman. Apa kau tahu rahasia di balik kemampuannya? Katakan semua yang kau tahu tentangnya. Ku tahu, hanya dia sepertinya bisa menghapus kemampuan orang lain. Dia nggak pernah menunjukkan wajahnya di publik. Nggak ada yang tahu seperti apa rupanya. Bukan hanya bisa menghapus kemampuan, tapi dia juga menyembunyikan wajahnya. Menarik, nih, kumpulkan lebih banyak informasi sebelum hari ulang tahun anakmu. Datanglah padaku. Baik. Sepertinya organisasi di balik pil biru ini bukan hanya mengetahui informasi para hero, tetapi mereka juga mengetahui kelemahan dari riwayat gelapnya dan menggunakan pil biru untuk menyuap dan mengendalikan mereka. Mereka mengendalikan banyak hero di balik kegelapan. Apa tujuan mereka sebenarnya? Tolong ampuni aku. Tapi Yangshi udah pergi. Hah? Kemana dia pergi? Lalu kita berpindah ke Yuan. Kenapa Godfather belum kesini ya? Aku hampir mati karena digigitin nyamuk. Lalu Yangshi datang. Apa yang kau gumamkan? Godfather, akhirnya kau datang. Aku udah menunggumu dari lama. Aku mengerahkan semua kekuatanku dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Akhirnya, aku bisa mencuri ini dari Lin Chanyang. Dalam hati Yangshi, warna dan kualitasnya kelihatan sama dengan yang ada di ingatan seorang Spicy Hero. Pilih ini pasti pil yang sama. Pil ini, Pincho menyerang orang yang gak bersalah. Apakah efek samping obat ini sangat berbahaya? Yang jelaskan, demi kekuatan dan ketenaran, hero sampah ini melakukan segala cara untuk mencapainya. Kenapa mereka harus takut akan efek samping yang akan ditimbulkan? Iya benar, Godfather benar. Mereka nggak pantas menjadi hero. Jadi menurutmu, hero sejati itu yang bagaimana? Dalam hati Yuan, apa ini pertanyaan untuk tes masuk organisasi? Membawa harapan organisasi. Lalu Yuan menjawab, kupikir lebih besar kekuatanmu, semakin besar juga tanggung jawabmu. Hero harus berusaha sekuat tenaga
untuk menyelamatkan sesama dengan mempertaruhkan hidupnya sendiri. Dan jangan pernah melakukan pengkhianatan demi kekuatan dan ketenaran. Dalam hati Yangshi, aku bodoh jika mempercayainya. Apa kau menyalin kata-kata ini dari film? Yangshi berkata, kau berhasil dalam misi ini. Dari kontribusi dan dana yang kau berikan pada perusahaan, bagimu untuk menerima obat kemampuan ranking D. Apa? Cuma ranking D? Yangshi jelas. Levelnya akan meningkat secara perlahan. Jangan buru-buru. Kalau nggak mau, ya udah sini kembalikan aja. Tentu aja aku mau. Terima kasih. Warnanya cantik sekali. Kenapa rasanya seperti saus tomat? Kau pasti salah mengiranya. Dalam hati Yangshi, kita berikan dulu 2 orbs ranking E. Kekuatan werewolf, tingkat kemampuan tingkat D, pengenalan. Sekarang tidak dikendalikan oleh bulan, tetapi pengguna kemampuan ini menjadi werewolf sesuka hatinya. Aneh. Aku nggak berubah kali ini. Dalam hati Yangshi mengaktifkan orb kemampuannya. Tentu saja kau nggak akan berubah. Yangshi berkata, hehe, mungkin kau belum menyerapnya dengan benar. Kau perlu sedikit pemanasan. Godfather, apa yang kau rencanakan? Lalu Yangshi langsung menonjok Yuan. Yangshi berkata, tahanlah. Untuk menjadi kuat, aku harus kasar padamu. Sakit. Aduh, Godfather, ampuni aku. Jangan pukul wajahku. Godfather, kemampuanku emang meningkat. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kau harus menjaga kemampuanmu. Itu kan tubuh yang mempertahankan wujud. Apa kau nggak merasa lelah? Godfather, aku kembali ke wujud manusiaku. Yangshi berkata, ya soal informasi dan bukti pil biru ini, lanjutkan untuk cari tahu lebih banyak. Dan perlu diperhatikan, mereka yang mengkonsumsi pil biru, emosinya nggak stabil. Baiklah, terima kasih atas perhatianmu. Yangshi melanjutkan, dan untuk misi keduamu, carilah informasi lebih banyak tentang hero yang melakukan hal kotor atau jahat di balik kegelapan. Yuan bertanya, untuk apa? Apa rencana organisasi itu mengumpulkan lebih banyak manusia yang memiliki kemampuan? Yangshi membalas, kau pikir siapapun bisa begitu aja masuk ke organisasi kita? Hero-hero ini hanyalah bahan baku. Bahan baku? Apakah organisasi berencana untuk menyerap dan mengambil kemampuan mereka? Ya, kalau nggak seperti itu, kau pikir dari mana obat kemampuan itu berasal? Bekerja keraslah, buat dirimu menjadi ranking C. Kalau kau bisa mengumpulkan lebih banyak informasi, berarti kita bisa mengumpulkan lebih banyak bahan. Dalam hati Yuan, aku berusaha keras dan hanya mendapatkan ranking C. Baik Godfather, aku berjanji akan menyelesaikan misi. Malam hari di pantai yang sepi, tempat yang sempurna untukku melatih Snow Queen. Lalu Yangshi mengeluarkan Snow Queen. Master, Xiao Shui merindukanmu. Tunggu. Xiao Shui, ini adalah waktunya bagimu untuk berlatih. Kau harus bertarung dengan mastermu untuk Tapi Xiao Shui nggak mau melukai master. Xiao Shui, kau itu cuma summoner ranking C. Kau nggak bisa melukaiku. Kalau gitu, Xiao Shui akan mulai pemanasan sekarang. Oke, kerahkan semua kemampuanmu. Lalu Snow Queen pun akan mulai menyerang. Tapi tiba-tiba ada semacam robekan ruang. Dan dari situ keluar sebuah kodok. Monster ini adalah frogman yang terlatih. Rincian, suka berlatih otot. Monster berotot seperti manusia. Punya kekuatan yang besar. Penilaian ranking D. Invasi monster, untungnya cuma ranking D. Tiba-tiba keluar lagi unicorn. Monster, unicorn langkah gelombang. Rincian, monster tipe air, berkemampuan untuk berjalan di atas air. Penilaian ranking D. Xiao Shui, awas di belakangmu. Lalu Xiao Shui terkena serangannya. Sial. Lalu tiba-tiba ada sinar yang sangat terang. Sinarnya sangat terang. Apa itu? Lalu Xiao Shui berubah mode dari loli jadi onesan. Kalian nyari mati? Gua, hehehe. Katak mesum. Xiao Shui, kau tumbuh lebih besar. Oh ini wujudku saat bertarung. Ya jiwa-jiwa Sun. Lalu Xiao Shui menyerang katak itu. Katak itu sampai membeku. Apa dia udah mati? Belum. Lalu katak itu lepas. Lalu Yangshi menggunakan plasma dan menyerang katak itu. Tapi katak itu berhasil menghindar. Xiao Shui, tahan serangannya. Baik master. Lalu katak itu tertahan oleh es milik Xiao Shui. Skakmat kau. Lalu Yangshi menyerangnya dan katak itu pun mati. Lalu dia ke katak itu untuk merampas kemampuan. Kemampuan telah dirampas. Kemampuan ranking D. Nama Train. Rincian, melalui pelatihan, seorang bisa menjadi kuat secara fisik melampaui 5 kali batas organisme. Penilaian, dengan paksa membuka segel batasan dan menjadi kuat, tapi nggak akan bertahan lama. Master, iya, sepertinya kita melupakan sesuatu. Kemana perginya kuda itu? Aku merasa mungkin dia menuju kota. Baiklah, kita kejar dia. Xiao Shui, ada apa? Aku baru keluar sebentar. Kau ingin mengambil alih tubuh ini lagi? Gak adil. Xiao Shui, kau gak apa-apa. Master, aku dipanggil Ling Nai. Aku gak sependek itu. Sial, aku gak akan membiarkanmu mendapatkan yang kamu mau. Aku harus melakukannya sebelum kau. Sebelum mereka berciuman, tiba-tiba Snow Queen balik ke mode loli. Kau Xiao Shui kan? Master, kurasa tadi
aku terhembus. Hah? Kau nggak ingat apa yang terjadi? Aku nggak ingat apa-apa. Tunggu. Bukannya tadi kita sedang berlatih. Jadi Snow Queen punya dua mode. Mode bertarung dan mode normal. Dan masing-masing gak berbagi ingatan satu sama lain. Oh, Master. Tepuk-tepuk palaku, Master. Sosok yang ingin dipeluk, Master. Bagian yang sama dari mereka adalah mereka sama-sama menginginkan tubuhku. Master, kau bicara apa? Gue ngantuk sekali. Ngantuk? Ya udah, kembalilah dan istirahat. Selamat tinggal, Master. Aku akan merindukanmu. Lalu Snow Queen pun kembali. Monster itu, seperti yang diduga, dia menuju ke arah kota. Lalu kita berpindah ke pantai. Kita melihat Yuan sedang di mobil. Aku adalah serigala yang berlari di tengah hutan hijau. Predator guk. Mimin gak tau nyanyinya gimana, gitu aja lah. Lalu Yuan berjalan melewati pantai. Apa itu? Lalu dia melihat monster yang tadi. Ya ampun, di pantai ada beberapa orang sedang barbekyuan. Dia berteriak, bocah-bocah bodoh, ada monster di sini. Berhenti makan-makannya. Hei, lihat itu. Ada yang melambai ke kita. Cih, mobil sport. Lalu kenapa? Suka caper ya? Dasar. Tunggu. Dia meneriakkan sesuatu. Di belakang kalian, ada monster. Cepat lari. Saat mereka menengok ke belakang. Apa? Monster. Sial. Apa harus kulakukan? Menyelamatkan mereka. Lalu Yuan langsung pergi ke arah mereka. Dulunya, padahal aku gak peduli. Wah, tolong selamatkan aku. Lalu wanita itu tangannya digenggam oleh si gendut. Gendut, hei, berpeganganlah pada dahan ini. Ayo, kau juga harus berpegangan. Lulu, syukurlah kau baik-baik aja. Tapi tiba-tiba tangan si gendut digigit. Gendut! Lalu si gendut dibawa ke bawah air. Lalu Yuan menghampiri wanita itu. Cepatlah kemari, aku akan membawamu ke tepi. Si gendut terseret arus. Kumohon, selamatkan dia terlebih dahulu. Aku akan menyelamatkannya setelah menyelamatkanmu. Cepatlah kemari. Kalau enggak, monster itu akan kembali. Enggak, aku nggak mau. Aku takut dengan monster itu. Dalam hati Yuan, astaga, dia terlihat kurus, tapi kenapa dia sangat berat? Lalu tiba-tiba, sebuah helikopter datang. Seorang wanita berkata, Pos telah menerima panggilan dari keramaian. Katanya, ada monster dan ombak besar yang muncul di pantai Lukang. Biarkan kami yang memeriksa keadaan korban. Dua anak muda ini sepertinya sempat menyelamatkan diri dan berhasil menghindari dari bahaya. Lihat, orang yang menyelamatkan gadis itu adalah selebriti kaya, tua muda Liu. Dia mengorbankan diri untuk menyelamatkan seorang gadis. Lalu kita berpindah ke perusahaan Hero. Demon Dragon berkata, Hero Ping Chuan mengikuti ayahku dan pergi ke rapat asosiasi Hero. Wonder Swordsman berkata, kenapa kau merasa iri? Kau pikir Li Chan telah menggantikan posisimu? Aku iri sama dia. Masa Mimin masukin duta shampoo lain lagi sih? Aku iri sama dia. Daripada menyia-nyiakan waktuku untuk memuji birokrat itu, lebih baik aku menyimpan tenagaku. Aku nggak ingin. Demon Dragon, cepat! Lihatlah acara langsung ini. Monster muncul di pantai. Adikmu juga berada di sana. Demon Dragon berkata, kau pasti salah orang. Anak itu pastinya akan ketakutan kalau bertemu monster. Dia pastinya bakalan kabur. Kenapa kita masih menonton ini? Lalu Demon Dragon melihat ke TV. Wanita itu berkata, astaga, monster itu menangkap mereka. Kuharap Hero bisa sampai tepat waktu. Saat Demon Dragon melihat ke TV, kenapa Yuan si penyundang itu tiba-tiba bertiga seperti anak baik? Cepatlah lari dan lepaskan wanita itu. Udah tamat baginya, dia gak bakal bisa kabur. Liu Yuan, adik kecilku yang manis. Tunggu, Demon Dragon, dia berubah. Adikmu juga bisa menggunakan kemampuan transformasi. Adikku memiliki kemampuan tipe transformasi. Hiroku, jangan terobsesi denganku. Aku cuma seorang legenda. Lelaki sejati seharusnya gak kabur dalam pertarungan. Aku akan menghabisi monster itu. Ternyata Yangshi menyelamatkan si gendut. Untunglah aku bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Kalau enggak, hal buruk akan terjadi. Selanjutnya, kita lihat bagaimana pertarungan anak angkatku. Woi kuda, hati-hati, aku di belakangmu. Lalu Yuan berhasil menangkap kakinya. Aku menunggumu untuk menggunakan serangan ini. Rasakan ini. Lalu Yangshi memutar-mutar unicorn itu dan dia melemparnya sangat jauh. Ketika monster menyerang, aku bukan lagi orang yang akan melarikan diri sampai tim penyelamat datang. Aku harus melampaui kakakku dan pria tua itu dan menjadi hero ranking S. Kerja bagus. Pandanganku tentangmu sekarang telah berubah. Sekelompok 4 orang tadi, 2 orang berhasil kabur dan menghampiri si rambut biru. Lulu, apa kau baik-baik aja? Aku benar-benar mengkhawatirkanmu tadi. Lulu, di mana si gendut? Si gendut terseret ke laut oleh monster itu. Dia melakukannya untuk melindungiku. Apa? Tapi hero itu bilang dia akan menyelamatkan si gendut. Tunggu, apa yang terjadi? Sial, aku gak bisa bergerak sama sekali. Lalu unicorn itu memanfaatkan serangan tadi untuk menusuk Yuan di punggungnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaichen!